Shalom, perkenalkan nama saya Angel Olivia Simanulang. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen Grup F semester 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas perkuliahan saya, yaitu pada mata kuliah Praktek Perencanaan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Rosmauli Simbolon MPDK. Berikut penjelasan saya mengenai RPP kelas 2. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Hai anak-anak, taatilah. 2, 2, 3, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan, di mana atas pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih membangunkan kami dari tempat tidur kami. Kami boleh masih merasakan napas daripada kasih dari Tuhan. Bapa yang baik, saat sebentar kami akan memulai proses pembelajaran kami, karena Tuhan Yesus yang memberkati proses pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah dan termuliakan nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Siapa yang absen pada hari ini? Nihil, Bu. Berarti semuanya hadir. Hadir. Baiklah, topik kita pada pagi hari ini atau pada hari ini yaitu yang berjudulkan menghormati orang tua. Ulangi sekali lagi. Menghormati orang tua. Sekali lagi. Menghormati orang tua. Siapa di sini yang masih mempunyai orang tua? Saya, Bu. Tentu kita masih memiliki orang tua, bukan? Iya. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan suatu ilustrasi tentang menghormati orang tua, yang dimana ada seorang ibu yang selalu mengintip anaknya jikalau sudah tidur atau belum tidur. Jika anaknya belum tidur, pasti ditegur. Anakku, tidurlah, udah jam berapa ini? Begitu. Dan kalau anaknya sudah tidur, pasti diam-diam orang tuanya mencium kening dari anaknya. Dan yang kedua, di mata orang tua, anak itu adalah nomor 1. Apa Ibu katakan? Anak itu adalah nomor 1. Iya, benar. Anak adalah nomor 1 untuk orang tua. Dan yang ketiga yaitu ada contoh sering seorang anak membuat sakit hati ibunya, orang tuanya. Tanpa kita sadari, kita selalu membuat sakit hati orang tua kita. Padahal orang tua kita selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ibu mohon kepada kalian, ibu bilang kepada kalian, supaya kalian itu tetap menghormati orang tua. Hargai orang tuamu, taati orang tuamu. Karena orang tua itu adalah segala-galanya. Orang tua itu adalah Allah yang hidup di dunia ini. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di titah keberapakah kita harus menghormati orang tua? Titah kelima, Bu. Iya, benar. Titah kelima. Sama-sama kita mengucapkan titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, anak-anak ibu sangatlah pintar ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, siapa di sini yang membawa Alkitab? Saya, Bu. Ya, baiklah kita membuka Alkitab kita, Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Dibaca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada
Ya, benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Siapa di antara kalian yang mengetahui kenapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan nakku. Karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. Iya, benar. Ibu kita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Siapa lagi yang tahu? Aku, Bu. Ya? Karena ibu sudah melahirkan kita, Bu. Iya. Untuk datang ke dunia ini. Iya. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Iya. Karena ibu sudah sudah melahirkan kita, Bu. Iya, ibu itu yang sudah melahirkan kita. Nah, itu tentang ibu. Siapa yang mengetahui tentang kenapa kita harus menghormati seorang ayah? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Karena ayah sudah Iya, karena ayah sudah menjadi kepala keluarga. Iya. Dan keluarga. Kalau kepala keluarga itu berarti mencari Nafkah, Bu. Iya, mencari nafkah, mencari rezeki untuk anak-anaknya dan juga untuk istrinya, untuk keluarganya lah bisa dibilang ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menceritakan cerita singkat tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir sampai tiba di Gunung Sinai untuk menerima 10 firman Allah. Nah, di sini Allah telah memberikan 2 loh batu besar. Di 2 batu loh besar itu terdapat 10 titah, Bu. Iya, 10 titah yang di dalam titahnya terdapat titah kelima yang tadi sudah kita bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, selanjutnya kita akan menceritakan contoh-contoh menghormati orang tua. Bagaimana itu contoh menghormati orang tua? Tidak melawan kepada orang tua, Bu. Iya, tidak melawan kepada orang tua. Kalau kita tidak melawan kepada orang tua, kita tidak akan menyakiti hati orang tua kita. Selanjutnya, apa lagi? Contoh sikap menghormati orang tua, bagaimana? Berikan waktu dulu, Bu. Ya, cepat-cepat nakku. Apa contoh sikap yang menghormati orang tua itu? Tadi tidak melawan kepada orang tua. Yang kedua apa? Ya, berarti intinya Ibu dapat katakan bagaimana itu contoh menghormati orang tua, yaitu patuh, taat, tunduk, serta hormat kepada orang tua, supaya hati orang tua kita itu merasa senang. Kalau kita baik kepada orang tua kita, kalau kita hormat kepada orang tua kita, pasti orang tua kita itu bahagia. Sekarang Ibu mau mendengar kalian mau bercerita. Bagaimana sih sikap kalian terhadap orang tua kalian? Bandel, Bu. Itulah. Bandel kalian kan. Padahal orang tua kalian itu udah berusaha untuk membuat kalian bahagia, tetapi kalian nakal, bandel. Itu sikap yang Salah, Bu. Itu sikap yang salah. Sikap yang benar itu kita tadi yaitu menghormati, menaati, patuh, tunduk terhadap orang tua. Jangan melawan. Kalau melawan itu kita bisa menyakiti hati orang tua kita. Wah, Ibu mau kalian itu berjanji. Berjanji untuk Ibu bahwasannya kalian itu harus taat kepada orang tua. Coba berjanji dulu. Saya berjanji akan selalu menaati orang tua saya. Saya berjanji akan selalu menaati
menghormati orang tua saya. Ulangi dulu serentak ya. Saya berjanji akan selalu menghormati orang tua saya. Ya, betul. Sekarang ibu mau minta kalian menceritakan bagaimana sikap kalian yang menghormati orang tua dan tidak menghormati orang tua. Bagaimana sikap kalian menghormati orang tua? Menjaga adik, Bu. Iya, menjaga adik itu salah satu contoh juga, yaitu di mana kita menaati orang tua, membantu pekerjaan orang tua kita. Baru apa lagi? Mencuci piring, Bu. Iya, mencuci piring. Terus Menyapu rumah, menyapu rumah, membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Di situ kita sudah membantu orang tua. Di mana itu sikap yang tidak menghormati orang tua? Bandel, Bu. Iya, bandal. Menaati orang tua. Tidak menaati orang tua. Terus Berantem kepada orang tua. berantem. Kalau nggak dikasih uang, mak minta uang, mak nggak dikasih. Apa yang dia lakukan? Berantem, menjambak. Lari, Lari, Bu. nggak pulang, main, nggak makan. Itu salah satu contoh yang tidak Yang tidak baik, Bu. tidak baik. Makanya ibu mau kalian itu berjanji. Apa tadi janjinya? Saya akan Ikuti ibu. Saya akan menghormati orang tua saya. Ya, itulah janji untuk orang tua. salah. Itu janji untuk kalian untuk menaati orang Tua, Ibu. Iya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita sekali lagi menyanyikan Hai anak-anak. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya ini bisa ditulis. Ditulis ya. Iya, Bu. Ditulis. Soal yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Sudah? Sudah, Bu. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tertulis di manakah itu? Dicari ya. Ya, Bu. Ya, tugas nomor 2. Sudah? Sudah, Bu. Apakah nasihat ayah? Ayah ini yang dimaksud ayah kalian ya. Iya, Bu. Iya, apakah nasihat ayah kalian terhadap kalian? Dan yang ketiga yaitu apakah nasihat ibu kalian terhadap anak-anaknya? Cepat kali, Bu. Oh iya, apakah nasihat ibu Ibu terhadap terhadap kalian anak-anaknya? kamu. Oke, Bu. Oke, Sudah, Bu. silakan dikerjakan.
silakan tugasnya dikerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Anak-anak, waktunya sudah 10 menit. Silakan diantar ke depan tugasnya biar ibu nilai. Ini Bu. Ya, ini benar. Benar. Nilai 100. Rajin ya. Iya Bu. Ini punyamu. Ini benar. Nilai 100. Nanti dikasih tahu sama orang tuanya ya. Mak, Pak, aku dapat nilai 100. Gitu ya. Iya Bu. Iya, sekarang tugas kalian di rumah. Yaitu tuliskan cerita singkat berdasarkan gambar di bawah ini, yang maksudnya gambar pada di buku kita di halaman 7. Dibuka bukunya halaman 7. Sudah? Sudah Bu. Iya, di halaman 7 itu kan ada gambarnya tuh. Nak, sudah saatnya belajar ya, kata ibunya. Anaknya pun menjawab, baik Bu, gitu kan. Nah, coba tuliskan cerita singkatnya bagaimana. Itu kan hanya sebuah dialog saja. Nah, ceritanya belum ada. Nah, sekarang tugas kalian itu minggu depan dikumpul ya. Iya Bu. Nah, setelah itu salah satu dari kita, siapa yang mau memimpin lagu? Memimpin lagu dan doa kita siapa? Aku lagu Bu, sebintang 2. Iya, satu-satu kalian ya. Buatlah anakku, lagunya apa nak? Apa nak? Jangan malu-malu. Lagu bahasa Batak? Iya Bu. Oh, silakan, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Mari kita bernyanyi. Dido patik palima hondo tua. Semuanya tahu lagu itu? Semua Bu. Dipelajarinya itu di sekolah minggu? Dipelajari Bu. Oh iya. Apa tadi lagunya? Dido patik palima. Oh iya, lagu itu. Dido pati palima hondo tuhita. 2, 2, 3 ya. Dido pati palima hondo tuhita. Ikon pasanya pon muna torasmu. Asa mertua hojala leleng mangolu di tanonani lehoni debatan tuho. Siapa yang pimpin doa? Aku Bu. Ya, pimpin. Mak Jangan ketawa ya nak. Rak majok mahita di tangyang mek tahun. Met awon mayas rohakon. Sasada ho Yesus dong aku totong. Amin. Sampai jumpa ya anak-anak di minggu depan. Minggu depan ingat tugasnya ya. Dikerjakan Iya, Bu. ya. Oke Bu. Oke, selamat siang. Pagi Bu. Udah siang. Selamat siang. Siang Bu. Shalom. Shalom Bu. Sekianlah penjelasan saya mengenai RPP kelas 2 SD. Terima kasih dan shalom.